Shalom semuanya. Wow, luar biasa ya. Bapak-bapak, ibu-ibu betul. Semua diberkati nggak hari ini? Kalau saya terus terang, saya sangat diberkati. Ya, karena memang waktu kita datang banyak memuji, menyembah Tuhan, bawa semuanya permasalahan tuh nggak usah dipikirkan, bawa kepada Tuhan karena Bapak kita ada Bapak yang bertanggung jawab. Amin. Ya, oke, hari-hari ini mari jadilah pribadi-pribadi yang semakin mencari Dia. Kita buka Ayub 3:26. Ya, Ayub 3:26, saya percaya kalau kita ada sampai hari ini semua karena anugerah Tuhan. Ayub 3:26 demikian firman Tuhan. Aku tidak mendapat ketenangan dan ketentraman. Aku tidak mendapat istirahat, tapi kegelisahanlah yang muncul. Saya ulang sekali lagi ya. Ayub 3:26. Aku tidak mendapat ketenangan dan ketentraman. Aku tidak mendapat istirahat, tapi kegelisahanlah yang timbul. Bapak-bapak, ibu-ibu, SSM hari ini, waktu engkau baca ayat ini apa yang kau dapat? Kalau yang ngomong ini mungkin orang yang nggak tahu kebenaran, yang ngomong ini orang yang nggak menjadi orang yang dicatat quote unquote orang saleh, mungkin kita bilang ini kok aneh ya. Kok aneh, yang ngomong ini adalah seorang Ayub yang terkenal dikatakan orang yang saleh. Kalau yang ngomong ini mungkin orang-orang yang awam, orang yang gak tahu kebenaran, orang yang gak pernah cari Tuhan, orang yang gak pernah baca Alkitab. Wajar ngomong seperti ini. Tapi kok begini, kok katanya terkenal saleh. Tapi kok kayak gini, kok gak punya ketenangan Bu Indri. Katanya kalau orang saleh pasti tenang. Tapi ini kok gak tenang, bahkan dibilang gelisah, gak bisa tidur, gak bisa makan, gak bisa istirahat ya. Nah coba kita lihat ya, ingat Abraham waktu diminta Tuhan mempersembahkan anaknya Ishak, betul? Kalau soal masalah lebih berat mana? Ayub atau Abraham? Sama-sama masalahnya besar. Bayangkan anak yang ditunggu bertahun-tahun, 100 tahun loh ditunggu Ishak ini. Nah waktu Bapa meminta, berikan anakmu yang tunggal kepada aku. Bagaimana dengan Abraham? Apakah dia gak enak tidur malamnya? Apakah dia gelisah? Apakah dia stres? Ayo kita lihat Kejadian 22 ayat 5 sampai dengan 10. Kata Abraham kepada kedua bujangnya, perhatikan, sesudah dia mendengar pesan daripada Bapa, pagi-pagi benar, gak pakai nunggu, gak seminggu, gak setahun, gak 20 tahun. Besoknya dia langsung berangkat. Kata Abraham kepada kedua bujangnya, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembayang. Sesudah itu kami kembali kepadamu. Wow. Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran dan memikulnya ke atas bahu Ishak anaknya. Sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Lalu kata Ishak kepada Abraham, perhatikan. Bapa, saud Abraham, ya anakku. Bertanyalah ia, di sini sudah ada api dan kayu. Tapi di mana anak domba untuk korban bakaran? Saud Abraham, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya anakku. Demikianlah keduanya berjalan sama-sama. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ, disusunnya kayu, diikatnya Ishak anaknya, diletakkan di mezbah di atas kayu. Sudah itu Abraham mengambil tangannya, lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Wow, nggak masuk akal. Halo, ini bukan masalah ecek-ecek. Nggak ada dikatakan Abraham langsung galau, Abraham stres, Abraham gelisah, Abraham gak enak makan, Abraham gak tenang. Dia sangat mantap. Pagi-pagi gak pakai nunda, dia berangkat. Dia bawa anaknya, dia pikul kayunya, dia bawa pisaunya, dia mau sembelih anaknya. Wow, kok beda? Kok bisa Abraham begitu tenang? Padahal masalahnya bukan masalah kecil loh. Halo, kamu kenapa gak pakai musik? Buat aja dikit-dikit, biar aku agak pelan supaya tanganku gak terlalu banyak bergerak, betul? Ya. Nah, dikatakan, ya kok bisa? Kok bisa Abraham begitu tenang di tempat ini? Apa masalahmu hari ini? Mungkin engkau tidak sampai punya masalah seperti Ishak, gak nyerahkan anak kita yang tunggal. Tapi mungkin engkau rumahmu mau diambil oleh bank. Atau mungkin usahamu tiba-tiba kolaps. Atau mungkin dalam keadaan kau mendengar berita yang gak menyenangkan. Bagaimana respon kita? Apakah seperti Ayub yang gelisah, yang gak mau makan, yang gak bisa istirahat, yang dalam keadaan khawatir, yang gak tenang. Atau seperti Abraham? Jelas dikatakan, sama-sama mereka manusia, sama-sama orang Israel. Tapi responnya berbeda waktu menghadapi masalah. Mungkin kita bilang beda lah Bu Indri, Abraham kan orang langka, betul, manusia langka yang ada di museum, betul. Mari kita lihat apakah hanya Abraham yang seperti itu. Ayo kita lihat.
Kita lihat, coba kita lihat. Mazmur 23 ayat 2 sampai dengan 4. Ini bukan orang langka, ini hanya anak muda biasa. Bahkan hanya tukang angon kambing. Mungkin di tempat ini engkau juga orang biasa-biasa. Mungkin engkau hanya tukang angon kambing. Engkau pas-pasan, gajimu pas-pasan, rumahmu pas-pasan. Perhatikan respon daripada seorang Daud. Waktu dikatakan dia menghadapi masalah. Mazmur 23 ayat 24. Ia membandingkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Halo, Daud bukan mengalami lembah happy-happy, bukan mengalami lembah Disneyland, lembah kekelaman. Sama seperti Abraham, sama seperti Ayub. Tapi perhatikan bagaimana respon dia. Dikatakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab engkau beserta aku, gada dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Kok beda? Ini sebagai introspeksi kita pada pagi hari ini. Di tempat ini tidak ada yang nol masalah. Semua pasti punya masalah. Masalah utang, masalah anak, masalah rumah tangga, masalah perkawinan, masalah sakit penyakit, masalah apapun. Respon yang mana kita selama ini? Yang panik.com, yang gelisah, yang gak bisa tidur, yang gak bisa makan, gak bisa istirahat seperti Ayub. Atau yang bisa berkata, aku dibawa ke rumput yang tenang. Aku mendapatkan rumput yang tenang karena Bapakku gak pernah membiarkan aku. Seperti Abraham waktu ditanya, Bapa di mana persembahannya? Tuhan menyediakan. Wow. Bagaimana waktu engkau menghadapi masalah? Respon yang mana yang kita lakukan? Ngamuk? Kecewa sama Tuhan? Atau engkau bisa tenang seperti Abraham? Mungkin Abraham levelnya terlalu tinggi. Bisa tenang seperti Daud. Daud itu seperti kita. Orang awam, orang biasa. Bukan siapa-siapa. Kalau Abraham jelas levelnya udah tinggi banget mungkin menurut kita. Tapi mereka punya respon berbeda. Nah kita akan lihat ya. Kalau masalah Daud kecil. Siapa bilang ibu-ibu masalah Daud itu besar. Bukan hanya dia masalah melawan Filistin. Papa mamanya gak peduli dengan dia. Siapa lagi abang-abangnya melihat dia sebelah mata. Istrinya gak menghargai dia. Anaknya mau bunuh dia. Rakyat mau lempar dia dengan batu. Terakhir mertuanya pun juga obsesi mencari-cari dia. Dia lari dari satu gua ke gua yang lain. Bukan sehari 2 hari, belasan tahun. Ini bukan hidup yang enak loh. Halo, makanya kalau engkau bilang, aduh kita enak ya seperti Daud ya, langsung menjadi raja. Betul, tapi dia mengalami banyak lembah kekelaman. Pertanyaan waktu engkau menghadapi lembah kekelaman, bagaimana responmu yang menentukan. Makanya kita lihat hari ini, mari kita lihat ya kenapa bisa Bu Indri. Kenapa bisa? Jawabannya ada 3 kata kunci. Yang pertama adalah tentang pengenalan akan Tuhanmu. Kalau engkau dan saya tidak kenal siapa Allah yang kau sembah, akan berbeda responmu menghadapi masalah. Mungkin kau bilang, boh masa Ayub gak kenal? Jelas gak kenal, mana buktinya? Buka Ayub 42 ayat 5. Gak jadi jaminan. Ayub ngaku dia gak kenal siapa Allah yang disembahnya. Loh kok bisa Bu Indri? Mari kita lihat Ayub. Ini yang ngomong bukan saya. Ayub 42 ayat 5. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Oleh sebab itu aku mau mencabut perkataanku. Dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan tanah. Jelas dikatakan Ayub gak kenal siapa Tuhannya. Ini yang makanya membedakan. Kalau engkau tidak kenal siapa Allahmu, gak kenal siapa Tuhanmu, makanya gak heran engkau tidak bisa tenang. Menghadapi badai engkau langsung ngamuk-ngamuk seperti murid-murid Tuhan Yesus. Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Dan waktu badai tenang, mereka bilang gini, siapa gerangan orang ini? Kok bisa badai diamankan? Yakin gak engkau sudah kenal Yesusmu? Orang Kristen belum tentu kenal Bapaknya. Orang Kristen belum tentu kenal siapa Allahnya. Pelayan Tuhan, SSM, yakin gak engkau kenal siapa Allah kita? Karena kalau engkau dan saya tidak kenal Allah kita pelayanan itu waktu punya masalah, wow langsung panik luar biasa. Tapi orang yang melayani kenal Bapaknya beda. Beda. Makanya hari-hari ini kenalin Allahmu. Dikatakan, saya berkata begini, Abraham apa kenal Bapaknya? Jelas kenal. Dia bilang Allah yang menyediakan. Dia tahu. Allah itu menyediakan yang terbaik. Yeremia 29 ayat 11. Mari kita lihat. Kalau engkau tidak kenal Bapamu maka engkau tidak aminkan ayat ini. Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku kata Tuhan mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Yaitu rancangan damai sejahtera. Bukan kecelakaan untuk memberikan padamu hari depan yang penuh harapan. Wah.
Hanya orang-orang yang kenal Bapaknya yang bisa mengaminkan Yeremia 29 ayat 11. Makanya gak heran kalau engkau komplain, kalau engkau marah, kalau engkau kecewa. Kita tidak kenal siapa Yesus kita. Mungkin kau bilang, kenal Bu Indri pakai jenggot. Bukan itu maksud saya. Kenal Yesus secara pribadi akan membuat engkau berbeda menghadapi masalah. Amin. Maka di tempat ini mari pengenalan akan Tuhan penting. Amin. Daud kenal Allahnya jelas. Buka Mazmur 136 ayat 1 sampai dengan 26. 26 ayat kata-katanya semua sama. Yaitu apa? Dikatakan Ayub 136 ayat 1 sampai 26. Ayat 1. Bersyukurlah pada Allah sebab ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya gak main-main. Dia gak bilang Tuhannya baik waktu dia dapat proyek. Dia gak bilang Tuhan baik waktu dia ke gereja saja. Walaupun engkau tidak baik, walaupun kita gak setia, Tuhan kita tetap baik. Itu yang luar biasa. Daud bukan orang yang gak pernah jatuh dalam dosa. Jelas dia pernah jatuh, dia pernah berselingkuh. Dia pernah membunuh suami orang. Tapi dia sadar Allahnya itu baik banget. Ini yang membuat kita berbeda. Makanya hari-hari ini kenalkan engkau dengan Allahmu. Kalau engkau tidak kenal akan berbeda. Ya, mana buktinya bahwa Ayub tidak kenal? Buka Ayub 3 ayat 1. Kata-kata ini kata-kata orang yang gak kenal Allahnya. Sesudah Ayub membuka mulutnya dan mengutuki hari kelahirannya. Bayangkan hari kelahirannya pun dikutuk sama dia. Gak main-main loh, orang yang terkenal saleh tapi bisa mengutuki hari kelahirannya. Ayat 9. Biarlah bintang-bintang senja menjadi gelap. Biarlah ia menanti terang yang tak kunjung datang. Janganlah ia melihat berkahnya fajar. Hilang pengharapan. Sampai dia bilang, udah bintang-bintang gak usah lagi cerah. Ayat 16, atau mengapa aku tidak seperti anak gugur yang disembunyikan, seperti bayi yang tidak melihat terang. Wow, dia menyesalin, mendingan gua gak lahir di dunia ini. Ini orang saleh loh yang kata firman Tuhan loh. Kenapa bisa? Bisa. Karena dia gak kenal Tuhan yang dia sembah. Dia gak kenal Tuhan yang dia layani. Dia gak kenal Tuhan. Kenapa? Dari mana bisa tahu? Karena banyak kali kita orang Kristen. Kita bilang kita Kristen. Tapi kita tidak mengenal Tuhan. Mungkin kau bilang, tapi Ayub Bu Indri, dia terkenal saleh. Dia takut akan dosa. Dia melakukan semua. Betul. Dia takut akan dosa. Tapi dia lakukan itu karena apa? Karena Taurat. Bukan karena mengasihi Tuhan. Makanya setiap anaknya pesta, nanti kau baca Ayub. Setiap anaknya pesta, pagi-pagi Ayub langsung bikin mesbah. Mana tahu anakku bikin kesalahan, dia takut bikin dosa. Bukan karena mengasihi Tuhan, tapi karena dia takut masuk neraka. Kalau engkau hanya sekedar takut, tapi gak mengasihi, beda loh kita punya kehidupan. Tapi orang yang mengasihi Tuhan itu beda, itu Abraham, itu dikatakan Ayub, itu dikatakan Daud. Dia mengasihi Tuhan. Kenapa bisa mengasihi Tuhan? Kenapa yang satu gak bisa mengasihi Tuhan? Karena yang satu gak kenal Allahnya. Baik, kalau engkau tidak kenal siapa Yesusmu, kau tidak akan mungkin bisa mengasihi Tuhan. Dari mana ketahuan gak mengasihi Tuhan? Kelihatan. Makanya kelihatan tadi dikatakan, ya, waktu ada masalah dia problem. Ya, iblis tahu loh siapa orang-orang yang mengasihi Tuhan atau yang hanya karena takut akan Tuhan. Iblis tahu loh orang yang beribadah karena takut nanti kalau gak rebo datang nanti bisa masalah. Iblis tahu orang gak beribadah karena nanti takut nanti dibilang orang kok bukan ke gereja hari Minggu. Iblis tahu. Makanya kenapa? Coba buka Ayub ya. Di tempat ini kalau kita gak mengasihi Tuhan, ini kita sasaran empuk si iblis. Ayub 1 ayat 9 sampai dengan 11. Lalu jawab iblis kepada Tuhan, apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah? Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya kau berkati dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri ini. Tapi ulurkanlah tanganmu, jamalah segala yang dia punya. Ia pasti mengutuki engkau di hadapannya. Iblis tahu. Iblis tahu loh setiap kita. Makanya kalau engkau hanya sekedar takut akan Tuhan karena hukum, karena takut masuk neraka, beda pelayanan kita. Beda pengikutan kita. Tapi kalau orang karena kenal Tuhannya, karena mengasihi Tuhan, itu gak tergantung sikon. Itu Abraham, itu Daud. Dibuang kemana-mana, dari gua ke gua, gak mengalami hal yang baik. Wah, itu betul-betul dilempar, anaknya masalah, istrinya masalah, orang tuanya masalah. Gak ada masalah buat dia, karena dia kenal siapa Allahnya dan dia sangat mengasihi Allahnya. Makanya jangan gampang-gampang bilang aku mengasihi Tuhan, tapi itu problem, marah sama Tuhan. Halo. Karena semua orang pasti punya problem. Abraham gak salah punya problem. Disuruh kasih anaknya Ishak. Dan sering kali kadang-kala iblis pakai apa yang paling kita sayangin. Bisa harta kita, bisa suami kita,
Bisa anak kita, bisa pelayanan kita, bisa kesehatan kita, bisa. Karena iblis tahu nih kalau diambil nih orang pasti ngutukin. Karena dia gak kenal bapaknya. Tapi kalau engkau kenal bapamu, walaupun diambil semuanya seperti Abraham, Ishak loh diambil. Dia gak takut karena dia katakan Allahku akan menyediakan yang terbaik. Wow. Bagaimana dengan kita? Kenalkah kita dengan siapa Allah yang kita sembah? Panah maut iblis menghancurkan semua orang-orang yang kita kasih apa-apa yang dekat dengan kita. Betul? Ayub saleh bukan karena dia kenal Allahnya. Ayub saleh karena takut masuk neraka. Beda. Orang yang mengasihi Tuhan dengan orang yang takut karena takut dihukum. Beda loh pengikutannya. Amin. Nah yang kedua dikatakan Abraham memberikan persembahan. Abraham memberikan persembahan gak main-main loh ibu-ibu, bapak-bapak. Anaknya loh dikasih. Ini bicara tentang persembahan, ini bicara tentang ibadah, ini bicara tentang pelayanan yang SUNGGUH. Sungguh-sungguh. Karena jangan pernah pikir Tuhan suka melihat kita ibadah hari ini. Tuhan suka melihat pelayanan kita hari ini. Karena Tuhan mencari kualitas. Mana buktinya? Ayo buka Yesaya. Supaya di tempat ini kita yang tahu sendiri apakah kita memang sungguh-sungguh betul-betul karena kita mengasihi Tuhan atau bukan. Yesaya 1 ayat 11 sampai dengan 13. Untuk apa korbanmu yang banyak-banyak? Kita udah kasih korban, kasih persembahan, kita bikin acara, kita bikin ini dan itu. Tapi kata Tuhan apa? Aku jemu akan korban-korban bakaran berupa domba jantan dan lemak dari anak lembu gemukan. Padahal bagus loh, lemak-lemak loh kita kasih. Betul, kita bikin yang terbaik. Kita pakai gedung yang terbaik, kita melayani yang terbaik. Tapi kata Tuhan apa? Apabila kamu datang untuk menghadap di hadiratku, siapa yang menuntut itu daripadamu bahwa kamu menginjak-injak pelataran bait suciku? Jangan lagi membawa persembahanmu yang tidak sungguh-sungguh, sebab baunya adalah kejijikan bagiku. Kamu merayakan bulan baru dan sabat atau mengadakan pertemuan-pertemuan. Aku tidak tahan melihatnya karena perayaanmu itu penuh dengan jahat. Waktu kita hanya sekedar rutinitas. Bapak-bapak, ibu-ibu, datang ke tempat ini mau ngapain? Karena rutinitas, Tuhan tahu loh. Orang yang karena mengenal Bapaknya, orang yang karena mengasihi Bapaknya, orang yang beribadah dengan konsep seperti itu persembahannya seperti yang dilakukan oleh Abraham. Sungguh-sungguh. Dan Tuhan gak tahan melihat orang yang datang ke tempat ini seperti itu. Tapi banyak kita seperti yang di Yesaya, gak sungguh-sungguh. Datang, sorry, datang hanya cari berkat, sorry. Jangan datang hanya mau cari hadiah ke tempat ini. Gak akan jadi apa-apa. Tapi kalau engkau datang karena engkau kenal Bapamu, karena datang karena engkau mengasihi dia, beda. Halo, beda. Jangan seperti Petrus, dia bilang apa? Aku udah ikut engkau Tuhan, terus gue dapat apa? Kalau engkau ke tempat ini hanya mencari sesuatu untuk berkat, atau mencari sesuatu untuk hal-hal yang bukan rohani, sayang. Sia-sia kemari. Tapi kalau engkau datang ke tempat ini karena engkau sangat mengasihi Tuhan, engkau mau kenal dia lebih lagi, lihat nanti yang tidak pernah kau pikirkan, gak pernah kau dengar, gak pernah kau lihat, itu yang Tuhan siapkan. Bayangkan Abraham dikatakan gak nyangka ada domba yang tanduknya tersangkut bisa di Gunung Moria. Sebelumnya dia gak lihat loh. Halo. Di tempat ini, kalau engkau betul-betul kenal Bapamu, kalau engkau betul-betul mengasihi dia, yang gak pernah kau lihat, loh ternyata ini yang Tuhan berikan padaku. Kok bisa anakku sekarang diberkati Tuhan? Kok bisa usahaku sekarang Tuhan tolong? Kok bisa aku sembuh? Bisa. Masih ada sampai hari ini anak domba yang tersangkut di Gunung Moria. Tapi waktu engkau berikan persembahan yang bukan ecek-ecek. Persembahan bukan hanya uang, persembahan adalah hati kita. Datang ke tempat ini, apa motivasi kita? Petrus mengatakan, Yesus, aku udah ikut kau, dapat apa gua? Itu bukan orang yang mengasihi Tuhan. Orang yang mengasihi Tuhan, mau dapat, mau gak dapat, yang penting aku mau kenal engkau lebih lagi Bapa. Makanya SSM, kita sudah 9 tahun di sini. Saya hanya diingatkan Tuhan, jadilah Kristen yang dewasa. Saya tadi minta untuk dibelikan yang pakai pengantin, tapi gak dapat, anggap aja ini pengantin, betul? Karena kalau engkau hanya Kristen anak-anak, sorry ya, kita hanya bisa bersanding dengan Yesus nanti kalau engkau jadi mempelainya Tuhan. Dari mana bukti seorang mempelai Tuhan? Pasti dia kenal siapa calon mempelainya, betul? Yang kedua, pasti dia mengasihi. Gak mungkin dong orang menikah tapi karena dipaksa, betul? Pasti karena mencintai. Halo,
Kalau engkau betul-betul punya motivasi seperti itu akan beda. Makanya hari-hari ini bagaimana dengan kita? Maafkan saya harus sampaikan ini. Tadi kata Tuhan, aku gak tahan melihat perayaan-perayaanmu. Maka saya bilang, Tuhan, apakah SSM ini berkenan di hadapanmu Tuhan? Tuhan gak bilang keren anakku karena jemaatnya banyak. Keren anakku karena programnya banyak. Keren anakku karena ini dan itu. No. Tapi Tuhan hanya mau tahu, betulkah engkau kenal aku anakku? Betulkah engkau mengasihi aku anakku? Karena akan datang masa sukar. Seorang baru ketahuan mempelai Kristus yang sejati waktu dia menghadapi masalah. Waktu gak ada masalah semua kelihatan fine. Tapi waktu ada masalah masih gak kau berkata bahwasanya Tuhan itu baik selama-lamanya baik. Masih gak kau bisa berkata bahwa Tuhan menyediakan yang terbaik bagiku seperti Abraham. Atau seperti Ayub tadi. Ngapain aku lahir? Mendingan aku mati. Mendingan bulan gak usah terang lagi. Waktu kita kata-kata seperti ini kita belum kenal dia. Hari ini mari koreksi motivasimu datang ke tempat ini. Koreksi motivasimu melayani Tuhan. SSM, kalau kita mau melayani Tuhan, kenali Tuhan yang kau layanin. Cintai Tuhan yang kita layanin. Karena akan berbeda loh. Ini baru bisa terjadi. Yohanes 3:30. Tadi lagu tadi, itu peneguhan buat saya. Buka ayatnya. Dikatakan apa tadi? Yohanes 3:30. Ia harus makin besar, tapi aku harus makin kecil. Ini bukti Kristen mempelai. Kristen mempelai bukan karena kita pakai baju mempelai hari ini, bukan. Tapi ego kitanya makin kecil. Yesusnya makin besar. Tapi di tempat ini masih suka ngotot. Masih suka ngajak berantem. Masih suka gak mau kalah. Yakin udah dewasa. Dulu saya Kristen anak-anak betul. Setiap apa-apa saya lawan. Pokoknya aku bataknya batak betul-betul. Pokoknya kalau lu bisa, gua juga bisa hancurkan. Suami saya bilang, In, kamu terus-terusan di bulan-bulanin loh In. 11 gugatan tuh kami babak belur loh. 11 gugatan babak belur loh ibu-ibu. Duitnya bukan kecil loh. Sampai saya masukin rumah ke bank. Karena gak ada duit. Sampai ada yang nanya, gak mau bales. Kalau aku mau jadi mempelai, Tuhan gak bilang bales. Karena Bapakku gak pernah membalas pada orang-orang yang menyalibkan dia. Kalau engkau masih balas di sini, gak mau kalah, pengen menang sendiri, egonya tinggi, yakin kita mempelai. Hari-hari ini mari, Tuhan di akhir zaman ini semakin dekat. Percayalah sudah semakin dekat karena dunia semakin jahat. Lihat sekarang, gereja sekarang memberkati sesama jenis. Di mana-mana, gereja yang gak berkati sesama jenis sekarang ditutup loh di luar negeri. Bahkan ada sekarang anak baru lahir itu ditanya. Dibikin bapaknya, dia bikin pernyataan. Bahwa nanti anaknya kalau mau jadi laki atau perempuan gak ada yang boleh larang. Gak main-main sekarang. Makanya mau masih Kristen biasa-biasa. Mau jadi pengikut biasa-biasa. Jangan hanya jadi fansnya Yesus. Jangan hanya jadi followernya Yesus. Jangan hanya pencari mujizatnya Yesus. Tapi harus dewasa. Orang dewasa gak nuntut. Gua dapat apa? Baru gua mau. Gak dapat apa-apa pun. Aku tetap mengasihi engkau Tuhan. Amin. Amin. Makanya mari cari Tuhan. Jangan hanya cari berkatnya. Berkat itu nyusul. Kecil banget berkat sama Tuhan. Halo, dia punya langit dan bumi. Dia nginjek itu di Yerusalem. Itu lantainya tahu apa? Emas. Dia punya semua. Tapi kalau kita gak kenal, bagaimana kau bisa jadi mempelai? Gak mungkin. Dari mana orang ketahuan gak kenal? Dari waktu ada masalah. Ngomel, marah, kecewa, meledak, sumbu pendek. Itu gak kenal Tuhan. Walaupun orang gak nganggep kita. Yang penting kalau kau kenal Tuhanmu, emang gue pikirin. Betul. Saya salut sama Lea. Tahu Lea ibu-ibu? Lea itu luar biasa. Belajar dari Lea. Nanti buka Kejadian 29. Dia tidak cantik. Tidak dicintai oleh suaminya. Padahal anaknya 6 laki-laki. Tidak pernah dicintai. Tapi tetap asal dia melahirkan. Dia bilang sekali ini Tuhan pasti sayang sama aku. Sekali ini Tuhan pasti akan membuat aku lebih erat dengan suamiku. Selalu perkataan yang positif. Tahu apa yang terjadi? Si jelek. Si yang gak dicintai. Yang orang gak pengen jadi kayak Lea. Pengen jadi kayak Rahel. Yesus nenek moyangnya lahir dari Yehuda. Tahu Yehuda siapa? Anak Lea keempat. Bukan anak Rahel, bukan Yusuf, bukan Benyamin,
tapi anak dari perempuan yang dianggap sial oleh dunia. Tahu kenapa? Karena dia orang yang dewasa rohani. Di akhir zaman ini kalau engkau mau mengalami terobosan, jadilah pribadi yang dewasa. Bukti orang dewasa hanya dua. Kenali Tuhanmu, kasihi dia. Jangan karena engkau takut masuk neraka. Beda cara kita melayani. Beda cara kita ngikut Tuhan dengan engkau hanya karena takut dihukum. Dengan karena engkau mengasihi dia. Tuhan berkatin. Ini saya bawa bola. Mau respon firman Tuhan hari ini? Mau jadi mempelai Kristus? Mau? Mau kenal dia lebih lagi? Mau? Mau ikut dia tanpa ada syarat? Mau tanpa ada embel-embel? Mau? Oke, ini terima ya. Yang dapat ini nanti gak usah sampai lari-larian. Saya lempar ini siapa yang terima? Engkau aminkan ini. Aku akan menjadi mempelai wanitanya Yesus. Ambil. Siapa yang dapat? Ambil. Yes, luar biasa. Siapa itu? Yes, sayang, aminkan itu. Karena bukan masalah banyaknya firman yang kau dengar. Di sini. Ambil, itu untuk kalian. Siapa yang dapat? Amin. Siapa namanya? Aminkan sayang. Mungkin kau sama ini ragu. Engkau gak yakin. Kalau engkau cari dia. Kalau engkau mengasihi dia. Hidupmu akan berbeda. Masalahmu memang ada. Tapi Tuhan akan bereskan. Amin. Yes. Ambil. Yes. Sayangku, engkau tidak sia-sia datang hari ini. Apapun, waktu engkau bilang, Bapak aku mau kenal engkau. Banyak baca firman, renungkan firman. Biar engkau kenal Bapak. Bapak gak pernah meninggalkan engkau. Dunia boleh meninggalkan engkau, tapi Bapak tidak. Tuhan berkati. Satu lagi ya. Oke, untuk yang di sini. Ambil. Responi firman Tuhan hari ini. Yes, Ibu Murni. Responi firman Tuhan. Bukan masalah banyaknya kau dengar ayat, percayalah. Tapi kalau engkau responi, engkau akan pulang berbeda. Tuhan berkatin. Satu lagi pemusik mau? Fodita, thank you. Tuhan berkatin. Oke.